Jadi selalu saya ulangkan lagi karena bar itu selalu menjadi pertanyaan dari Ibu. Tadi udah jelaskan tanpa bar is nothing. Jadi kalau nggak ada bar nggak ada, ya cuma pakai sepatu biasa aja gitu. Malah kasar anaknya, karena dia pakai sepatu tapi mubazir nggak ada gunanya kalau tanpa bar. Dan dengan bar itu akan dipastikan bahwa stressing akan terjadi dalam kondisi statik maupun dinamis. Statik itu dalam kondisi diam ketika anak tidur, atau dinamis ketika dia bergerak pun akan ada stretching. Stretchingnya dengan misalnya yang dibentuk lengkungannya seperti ini sekira 15-20 derajat, itu lengkungannya itu akan menyebabkan kaki itu akan stretching gini. Ketika dia bergerak, itu kaki akan stretching gini. Ketika dia bergerak, kaki juga akan stretching keluar seperti ini. Jadi sama seperti kita lakukan casting. Keunggulannya adalah kalau waktu pakai casting, waktu di game itu statik aja koneksinya. Kalau ini betul bisa dinamis gitu. Jadi benar-benar penting sekali tentang bebannya. Ya kita selalu berusaha untuk memperbaiki mutu dari bahan yang kita pakai. Tapi ya produk dalam negeri itu mesti harus tetap dicintai gitu. Karena kalau ini pakai yang dari luar negeri, saya bilang enggak, pakai produksi Indonesia aja dulu. Kita bisa memakai ini. Dan beberapa negara tetangga juga banyak yang mengapresiasi yang kita FAB buatan kita karena relatif murah dibandingkan dengan yang lainnya. Yang penting adalah fungsinya sama. Kalau kosmetiknya ya kita kan berusaha untuk penampilan menjadi lebih baik. Itu selalu ada satu proses yaitu, dan komitmen rumah sakit kita adalah kita tidak harus menjadi terbaik, tapi kita berusaha untuk menjadi yang terbaik. Atau kapan kita tetap, yang penting ada perbaikan terus-menerus. Sekarang saya teruskan ke Mas Adi untuk menjelaskan tentang bar yang patah tadi. Mewakili Mas Agus. Monggo Mas Adi. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sulit dan masih jadi PR buat kami semua di tim pediatri ini. Kenapa kok barnya nggak dikasih material yang atau bahan yang kuat dan tebal gitu ya Pak ya? Dan berat ya. Alasan utamanya itu adalah dalam foot abduction brace ini, dalam penanganan dalam metode Ponseti yang standarnya menggunakan foot abduction brace dalam maintenance fase atau bracing fase ini, ada standar berat dari brace. Standar berat brace saat posisi dirangkai atau terangkai seperti ini. Nah ini ada tabelnya, tapi saya nggak bawa secara detail. Ini mungkin saya sampaikan secara umum. Untuk ukuran size terkecil itu harus di bawah 300 gram. Bawah 300 gram itu posisi sudah terangkai. Jadi kurang lebih range-nya atau rentangnya adalah 110 sampai kurang dari 300 gram. Nah, itu dengan sepatunya. Itu dengan sepatunya, bar semuanya ini terangkai jadi satu, itu beratnya maksimal segitu. Nah, untuk yang anak-anak yang mendekati usia 4 tahun, itu posisi terangkai semuanya dengan sepatu, itu maksimal beratnya adalah kurang lebih 500-an gram. 500 gram, setengah kilo ya, 500 gram. Nah, kalau pertanyaan yang bagus tadi, kenapa kok nggak material yang kuat, berat, dan tebal? Nah, itu tentunya dengan semuanya ini kita ganti dengan besi atau stainless yang kuat dan tebal. Tebalnya sama tapi lebih kuat. Itu tentunya material itu akan beratnya mungkin 4 atau 5 kali lipat dari berat FAB yang ada saat ini kalau kita mengganti materialnya. Tentunya akan menghambat atau mengganggu dari pergerakan anak. Yang anak itu harusnya bisa stretching secara aktif mandiri, itu nggak bisa ngangkat kakinya. Nanti saya dimarahin oleh Dokter Anin dan Dokter Waida. Ini anak ini nggak bisa gerakin kaki, mau di stretching gimana gitu. Stretching kakinya gimana? Nah ini ada banyak faktor atau banyak pertimbangan kenapa kok tidak memakai material yang berat.
Tapi ini masih menjadi PR bagi kami semua untuk menemukan material yang lebih kuat, tetapi dengan masa atau beban beratnya itu kurang lebih hampir sama dengan yang saat ini kami gunakan di rumah sakit ortopedik. Ini PR ya buat kami semuanya di sini. Mungkin itu Pak.